Habibie lahir pada 25 Juni 1936 dan menunjukkan potensi luar biasa dalam bidang sains sejak kecil. Ia melanjutkan pendidikan teknik mesin di Universitas Indonesia sebelum merantau ke Jerman untuk mendalami ilmu kedirgantaraan. Selama di Jerman, Habibie aktif dalam berbagai organisasi dan berhasil meraih prestasi akademik yang mengesankan, termasuk gelar diplom engineer dan doktor di bidang aeronautika, yang membuktikan dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan. Setelah menyelesaikan studinya, Habibie bekerja di perusahaan pesawat terbang di Jerman. Di sana, ia membuat temuan penting yang dijadikan acuan oleh NATO dalam desain pesawat, menunjukkan pengaruhnya di pentas internasional. Habibie menciptakan model matematika yang memprediksi perilaku retak pada struktur pesawat, yang sangat membantu dalam meningkatkan keselamatan penerbangan. Ini menjadi langkah signifikan dalam dunia industri kedirgantaraan. Sebelum teori Habibie, banyak kecelakaan pesawat terjadi akibat kegagalan struktural. Beberapa contohnya termasuk kecelakaan Douglas DC-6 dan de Havilland Comet, yang memperlihatkan perlunya inovasi dalam desain pesawat. Habibie terlibat dalam berbagai proyek penting, seperti Airbus A300B dan Boeing 747, yang menunjukkan dampak besar teorinya terhadap industri penerbangan di seluruh dunia, memperkuat posisinya sebagai tokoh inovatif. Ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978, Habibie memainkan peran kunci dalam pengembangan pesawat seperti N250, yang mencerminkan komitmennya terhadap kemajuan industri penerbangan Indonesia. Uji terbang perdana pesawat N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995 dianggap sebagai momen bersejarah. Meskipun menghadapi skeptisisme dari media dan sebagian kalangan, keberhasilan ini menjadi simbol harapan bagi industri dirgantara Indonesia. Habibie menekankan pentingnya industri dirgantara bagi perekonomian Indonesia sebagai negara kepulauan. Pesawat N250 dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan transportasi di wilayah yang sulit dijangkau. Namun, krisis moneter 1997 menghambat produksi pesawat N250, yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa. Dalam konteks ini, Habibie berperan sebagai aktor intelektual dalam perkembangan teknologi di tanah air. Hubungan antara Habibie dan Soeharto terbilang kompleks. Di satu sisi, Habibie dianggap sebagai teknokrat yang tidak mengganggu kekuasaan Soeharto, tetapi di sisi lain, ia memainkan peran penting dalam perubahan politik. Meski masa jabatannya singkat, Habibie berhasil mengeluarkan kebijakan yang mendukung reformasi dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia, menciptakan landasan bagi pembangunan demokrasi. Ia mengkonsolidasikan 4 bank milik pemerintah menjadi Bank Mandiri untuk mengatasi krisis perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian yang terpuruk. Melalui kebijakan moneter yang ketat, Habibie berupaya mengurangi inflasi. Ia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia dengan bunga tinggi untuk mendorong masyarakat menyimpan uang di bank, langkah yang cukup kontroversial. Walaupun banyak kritik bermunculan, kebijakan Habibie ternyata berhasil menarik kembali minat investor internasional, menciptakan stabilitas di pasar saham, dan memperbaiki nilai tukar rupiah yang sempat merosot. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang disahkan oleh Habibie memberikan kebebasan bagi media. Kebijakan ini menghapuskan pembungkaman dan sensor, meningkatkan suara kritis di masyarakat. Selain itu, Habibie mencabut larangan pendirian Serikat Buruh Independen dengan meratifikasi Konvensi ILO. Ini memberikan hak bagi buruh untuk berserikat dan menyuarakan aspirasi mereka secara bebas. Selanjutnya, Habibie menghapuskan dui fungsi ABRI dan memisahkan kepolisian dari militer, suatu langkah penting dalam transisi menuju demokrasi yang lebih kuat dan transparan. Keputusan Habibie untuk mendirikan Komnas Perempuan mencerminkan langkah signifikan dalam melindungi perempuan dari kekerasan, menunjukkan komitmennya terhadap hak asasi perempuan di Indonesia. Referendum Timor Timur yang berlangsung di bawah kepemimpinan Habibie mengubah status politik kawasan tersebut. Keputusan ini memberikan dampak luas terhadap hubungan internasional Indonesia. Selama masa jabatannya pasca lepasnya Timor Timur, Habibie menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk kecaman dari dalam negeri, yang mencerminkan kompleksitas situasi politik di Indonesia pasca reformasi. Meskipun memulai masa jabatannya dengan reputasi buruk dan skeptisisme dari mahasiswa serta investor asing, Habibie mampu menghadapi tantangan tersebut dengan kebijakan yang terus menyentuh masyarakat. Dalam konteks krisis yang melanda Indonesia saat itu, pencapaian Habibie sangat luar biasa. Kebijakan-kebijakannya tidak hanya berfokus pada stabilitas, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan.
Habibie dikenal sebagai sosok yang tidak mencari kekuasaan, melainkan kekuasaanlah yang mencarinya. Ini mencerminkan ketulusan dan dedikasinya dalam memimpin, menjadi ciri khas gaya kepemimpinannya.